Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiria, NIM 34 2018 010. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran biologi siswa SMA kelas 10 dalam materi virus. Latar belakang terdiri dari pembelajaran, model problem based learning atau PBL, dan hipotesis. Pembelajaran ialah yang dilakukan di dalam kelas, aktivitas mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengajar sebaiknya dapat mengembangkan kapasitas belajar. Proses pembelajaran yang dilakukan hanya berpusat pada siswa. Model Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang otentik dalam bermakna kepada peserta didik. PBL pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencairan data sehingga peroleh solusi dengan rasional dan otentik. Hipotesis. Dari masalah yang terjadi, solusi dari permasalahan ini yaitu cara belajar diganti dengan memakai metode diskusi. Dengan melakukan diskusi dengan siswa bisa bertukar informasi dengan teman dan bisa bertanya satu sama lain. Masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Masalah penelitian berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran biologi kelas 10 dalam materi virus. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan berpikir kritis siswa pada pembelajaran biologi kelas 10 pada materi virus. Manfaat penelitian bagi penelitian dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan bagi penelitian untuk bekal di masa mendatang, terutama dalam penerapan model problem based learning. Bagi guru, dapat menambah informasi pengetahuan bagi guru mengenai model pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Bagi siswa, membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar mereka, khususnya materi virus. Dan bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sebagai peningkatan kualitas pembelajaran IPA khususnya biologi. Pada bab 2 terdiri dari landasan teori, yaitu tinjauan pustaka, pengertian model problem based learning atau PBL, kelebihan kekurangan model problem based learning, pengertian virus dan ciri-ciri virus. Model problem based learning merupakan model pembelajaran yang mengayuhkan berbagai situasi bermasalah yang otentik dalam bermakna kepada peserta didik. PBL pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah-masalah melalui pencairan data sehingga diperoleh solusi dan rasional otentik. Kelebihan dan kekurangan model problem based learning ialah kelebihan, yaitu 1. Peserta didik akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya terkait dengan pembelajaran dalam kelas tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menumpuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan sekelompok, kemudian berdiskusi dengan teman-teman dengan peserta didik. 3. Makin mengakrabkan pendidik dengan peserta didik. 4. Membiasakan peserta didik dalam menerapkan metode eksperimen. Kelemahan yaitu tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah. 2. Seringkali menurunkan biaya yang murah dengan biaya yang mahal. 3. Mengaktivitaskan peserta didik yang akan dilaksanakan di luar kelas sulit dipantau oleh pendidik. Virus merupakan suatu organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung atau protein atau kapsid. Ciri-ciri virus ialah 1.
Virus bisa bersifat seperti benda hidup, contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. 2. Memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. 3. Virus bisa bersifat seperti benda mati, contohnya tidak bisa melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan tidak berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. 4. Berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 sampai 300 nanometer. Yang selanjutnya bab 3 terdiri dari metode penelitian, waktu tempat penelitian, dan perencanaan penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Palembang. Rencana penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen atau screen eksperimen. Secara sederhana, penelitian eksperimen adalah penelitian yang mencari pengaruh dari suatu perilaku yang diberikan. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peserta didik di kelas 10 di SMA Negeri 8 Palembang. Penjelasan mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini selengkapnya dijelaskan sebagai berikut. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik di kelas 10 di SMA Negeri 8 Palembang. Sampel yaitu pengambilan yang dilakukan dengan cara random sampling karena karakteristik dan subjek yang diinginkan teliti sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik, dengan pertimbangan bahwa kemampuan akademik dari kedua kelas tersebut tidak jauh berbeda. Dilihat dari nilai peserta didik dan protes, sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPA 5 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 60 orang. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dalam bentuk tes objektif tipe pilihan ganda sebanyak 30 soal dengan 5 pilihan jawaban yang diberikan. Perilaku awal pretest sebelumnya kegiatan pembelajaran dan tes akhir pembelajaran pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. LKPD dan lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan tahap pembelajaran PBL dan lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran PBL sebagai penunjang dalam penelitian. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan berupa soal pilihan ganda 10 soal dengan 5 pilihan jawaban yang diberikan. Perilaku awal pretest sebelum kegiatan pembelajaran dan post-test di akhir setelah pembelajaran pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis sitatis deskriptif dan sitatis inferensial, yaitu analisis data mengenai hasil pretest, post-test, kelas eksperimen dengan kontrol. Kemudian analisis data mengenai pengaruh model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 8 Palembang. Itulah pemaparan materi dari proposal saya. Terima kasih.